Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Santi Suslawati Suherman beserta rekan saya Intan Wulandari akan mencoba melaksanakan sesi praktik coaching. Yang mana untuk sesi pertama ini saya Santi akan menjadi coach dan Ibu Intan menjadi coaching. Assalamualaikum Bu Intan, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah hari ini saya sudah agak mendingan. Setelah semalam saya meriang Bu. Bu Santi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Intan, saya sehat. Ada apa Ibu mengajak saya berbincang, Bu? Iya Bu Santi. Hari ini saya menghubungi Ibu, saya ingin sedikit curhat mengenai masalah saya Bu. Apakah Ibu tidak keberatan? Oh, sama sekali tidak keberatan, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ada yang bisa saya bantu, Bu Intan? Begini Bu Santi, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Kalau saya ceritakan sama Bu Santi, mudah-mudahan saya bisa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan. Begitu Bu Santi. Oh, begitu, Bu Intan. Memangnya Ibu Intan ada masalah apa? Jadi begini Bu, saya sedang menghadapi masalah. Di awal tahun ajaran baru ini, saya mendapat tugas mengajar kembali di kelas 5. Saya sedang bingung sekali Bu. Di kelas 5 tahun ini dengan siswa yang berjumlah 35 orang, ternyata saya mendapati ada seorang anak yang memiliki kesulitan dalam hal membaca dan menulis. Padahal untuk anak ukuran kelas 5 ini sudah bukan waktunya untuk belajar membaca dan menulis. Karena kan pelajarannya sudah semakin tinggi, ditambah kelas 5 ini sebentar lagi akan menghadapi ANBK. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik, ternyata kemampuan membacanya seperti anak kelas 1, Bu. Oh, begitu ya, Bu Intan. Berarti sekarang ada siswa Bu Intan yang mengalami masalah kesulitan dalam membaca dan menulis ya. Padahal memang untuk tingkatan kelas 5 ini bukan waktunya lagi untuk belajar membaca dan menulis ya. Apalagi sebentar lagi juga kita akan dihadapkan dengan ANBK ya Bu Intan ya. Betul, Bu. Apakah Ibu sudah mencari penyebab dari masalah ini, Bu Intan? Sudah, Bu Santi. Lalu dari pengamatan Bu Intan sendiri, mengapa anak tersebut sampai ini belum bisa membaca dan menulis? Setelah saya konsultasi dengan wali kelas sebelumnya dan bertanya juga kepada anaknya sendiri tentang keadaan di rumahnya, ternyata murid saya ini jauh dari ibunya, Bu. Ibunya bekerja di luar negeri, sementara dia tinggal bersama ayahnya saja. Dan ayahnya juga kurang memperhatikan karena sibuk bekerja, sehingga anak ini sering bolos sekolah. Jadi penyebab awalnya sih dari kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, Bu. Oh begitu. Kalau sekarang dari permasalahan ini, apa yang Bu Intan inginkan? Saya ingin mencari solusi, Bu, dari permasalahan ini supaya murid saya ini bisa ada peningkatan membaca dan menulis, walaupun tidak total. Minimal bisa mengeja dan belajar menggabungkan 2 atau 3 huruf. Setidaknya bisa meniru tulisan baik dari buku atau dari papan tulis. Dan juga saya ingin ada perubahan dari segi disiplin yang tadinya sering bolos sekolah menjadi rajin sekolahnya, Bu. Oh begitu ya Bu Intan, baik Bu. Jadi yang Ibu inginkan ini mencari solusi dari permasalahan ini, supaya murid Ibu ini bisa membaca dan menulis, walaupun tidak total ya Bu. Setidaknya ada perubahan lah dari dari yang tadinya sering bolos, jadi sering rajin sekolahnya. Dari yang tadinya mengeja hanya menggabungkan 2 atau 3 kata juga udah lumayan ya Bu ya. Bisa meniru tulisan juga dari buku dan dari papan tulis. Sehingga ketika anak ini naik nanti ke kelas 6, ini mungkin akan ada perubahan ya Bu. Iya betul sekali itu yang saya inginkan, Bu. Lantas sekarang apa rencana Bu Intan untuk mengatasi masalah anak tersebut? Untuk rencananya, saya mau fokus membimbing anak ini dalam membaca dan menulisnya. Saya tidak akan memberi materi pelajaran terlebih dahulu. Setiap hari saya akan membimbing membaca dan menulis saja. Dirasa percuma saya memberi materi sedangkan anak itu sendiri tidak bisa membaca dan menulis dengan jelas karena eh, yang tadinya tidak apa yang
Aslinya kan tidak bisa membaca dan menulis, jadi percuma loh Bu kalau saya memberikan pelajaran yang lebih tinggi sama dia gitu Bu. Iya, betul juga ya Bu Intan. Lantas apa alternatif lain, adakah alternatif lain yang selain tadi yang sudah rencana Ibu Intan kemukakan kepada saya tadi? Ada Bu, selain rencana tadi yang sudah saya ungkapkan, saya juga punya niat untuk memberi waktu tambahan membaca dan menulis pada anak ini. Dengan menggunakan media pembelajaran membaca yang lebih menyenangkan, seperti melalui game dan HP. Karena kartu huruf dan sebagainya itu Bu. Lantas kapan Bu Intan akan melaksanakan rencana tersebut? Saya ingin secepatnya Bu, insya Allah dari mulai besok saya akan melaksanakan rencana saya ini. Nah, sekarang perasaan Bu Intan bagaimana setelah Bu Intan berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang sedang Bu Intan hadapi? Setelah saya berbincang dan berbagi dengan Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi, perasaan saya merasa lebih lega, beban saya berkurang, Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oh begitu ya Bu ya, alhamdulillah ya, saya senang mendengarnya Bu, dan saya juga berharap semoga masalah Bu Intan ini cepat teratasi ya Bu, dan Ibu bisa kembali fokus, kembali mengajar gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Santi sudah mau berbincang dengan saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Untuk itu saya kembali ke kelas ya Bu. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama Bu Intan. Demikian untuk sesi pertama praktik coaching ini. Untuk sesi kedua akan yang menjadi coachnya adalah Bu Intan dan saya menjadi coaching. Assalamualaikum Bu Santi, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Intan, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat Bu. Bu Intan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Santi, saya sehat. Ada apa Ibu mengajak saya berbincang hari ini? Iya Bu Intan, hari ini saya menghubungi Ibu. Saya ingin sedikit curhat Bu mengenai masalah saya. Apakah Ibu ada waktu dan Ibu tidak berkeberatan? Sama sekali tidak keberatan Bu, kebetulan saya sedang ada waktu luang. Ada yang bisa saya bantu Bu Santi? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Kalau saya ceritakan sama Bu Intan, mudah-mudahan saya bisa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan. Begitu Bu Intan. Memangnya ada masalah apa Bu Santi? Jadi begini Bu, saya sedang menghadapi masalah. Ada siswa saya yang ketika di jadwal pelajaran bahasa Indonesia ini, siswa ini terlihat tidak bersemangat Bu. Bahkan sering sekali bolos di jam pelajaran saya. Tugas-tugas juga tidak dikerjakan ini. Ini yang membuat saya pusing Bu. Oh, jadi di kelas Ibu Santi sekarang ada siswa yang mengalami masalah, tidak bersemangat mengikuti jam pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian sering membolos sekolah dan juga tidak mengerjakan tugas ya Bu ya. Iya Bu. Apakah Ibu sudah mencari penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan saya bertanya langsung mengapa ia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ini. Lalu dari pengamatan Bu Santi sendiri, mengapa anak tersebut tidak bersemangat untuk mengikuti jam pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Setelah saya tanyakan pada siswa ini mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, katanya terlalu banyak teks yang disajikan. Dia tidak suka membaca, Bu. Literasi membacanya mungkin kurang. Dia kurang termotivasi untuk membaca. Makanya dia tidak suka mengikuti jam pelajaran ketika jam jadwal pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oh, begitu. Sekarang dari permasalahan ini apa yang akan Ibu Santi inginkan? Yang saya ingin mencari solusi Bu dari permasalahan ini supaya murid saya yang satu ini bisa bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti murid-murid yang lainnya. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini supaya murid Ibu ini bisa bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan tertarik juga untuk bisa membaca ya, Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Itu yang saya inginkan Bu. Sekarang apa rencana Bu Santi dalam mengatasi masalah anak tersebut? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini mungkin ada kekurangan Bu, kurang memberikan metode pengajaran yang bisa menarik minat anak. Untuk itu, saya akan berusaha untuk menerapkan metode yang bisa menarik minat anak untuk belajar bahasa Indonesia. Siswa tersebut dengan kemudian bisa juga memenuhi kebutuhan belajar anak.
dan juga dengan cara memberikan ice breaking agar menarik perhatian siswa. Akhirnya harapan saya siswa semuanya itu bisa berminat dan mengikuti pelajaran saya. Apakah ada metode yang lain yang sudah berhasil yang pernah Ibu lakukan di kelas? Sudah Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan ini di kelas dengan memberikan ice breaking Bu, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukannya dengan cara dikelompokkan Bu anak-anaknya dan menyampaikan pesan secara berantai. Yang dengan metode itu secara otomatis siswa juga membaca teks yang saya sajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlibat. Dan pembelajaran saya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Luar biasa ya Bu Santi. Kalau kita rating dari angka 1 sampai 10 itu seberapa keberhasilan dari penggunaan metode itu, Bu? Kalau saya kasih rating ya jatuhnya antara di nilai 8 sampai 9, Bu. Lalu apa rencana selanjutnya dan langkah-langkah apa yang Bu Santi lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Yang akan saya lakukan dan saya akan rencanakan itu melakukan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan juga diselingi dengan ice breaking yang bisa menarik perhatian siswa, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Serta saya juga mengupdate dari berbagai media di YouTube tentang berbagai metode yang bisa menarik perhatian siswa agar dapat juga menambah wawasan saya, Bu, dalam mengajar, Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Santi agar rencana itu bisa terrealisasikan, Bu? Menurut saya yang bisa membantu saya agar rencana ini bisa berjalan dengan baik tentunya saya mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya akan mencoba membuka komunikasi dengan orang tua murid, Bu. Baik, Bu. Kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Untuk melaksanakan rencana ini, saya akan menerapkannya secepat mungkin, Bu. Namun memang waktu yang ditempuh butuh waktu yang tidak sebentar ya, Bu, ya, tidak bisa instan gitu ya, Bu, ya, untuk pencapaian ini. Nanti akan terlihat seiring dengan waktu berjalan, Bu. Betul, Bu Santi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Santi setelah berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang sedang Bu Santi hadapi? Setelah saya mengajak Ibu berbincang dari masalah yang saya hadapi ini, perasaan saya mulai agak lega, Bu. Beban saya mungkin agak berkurang, kekecewaan saya juga dapatnya pusing agak sedikit berkurang, Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Bu. Dan saya berharap semoga masalah Bu Santi cepat teratasi ya, Bu ya. Dan Ibu bisa fokus kembali mengajar. Ya, terima kasih juga Ibu ya, maaf sudah mengganggu waktunya. Maka dari itu saya akan kembali ke kelas ya, Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sama-sama, Bu Santi. Demikian yang sudah kami lakukan dari kelompok 3 dalam sesi praktik coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana bersekutu